Selamat datang di podcast Perubahan. Kali ini, kami sajikan konten yang berisi banget. Ini soal pembahasan politik dinasti oleh Bang Abraham Samad dan jubir muda Timnas Amin. Pembahasannya panjang, jadi kami buat lebih dari satu videonya. Simak selengkapnya. Semoga bermanfaat. Itu menurut kami sih itu jelas sangat tidak adil ya Mas Abraham. Sebagai contoh, karena kami di sini perwakilan jubir Amin, jadi yang kita jadikan contoh Mas Anies ya. Mas Anies itu kurang kompeten apa? Bahkan dunia internasional mengakui kompetensi beliau. Gitu. Tapi beliau tidak bisa ujuk-ujuk umur 36 tahun menjadi cawapres karena beliau bukan anak presiden dan tidak punya paman di MK. Mas Anies menjadi rektor termuda di usia 37 tahun. Beliau dari S1 menjadi ketua senat, kemudian mendapatkan beasiswa S2, S3 di Amerika. Kalau ditanyakan soal kompetensi, tidak ada yang mempertanyakan kompetensinya Mas Anies. Hanya saja Mas Anies tidak punya privilege sebagai anak presiden. Jadi nanti di usia 50 tahun ini baru dia bisa jadi calon presiden ya? Kan beliau juga melalui proses yang panjang ya Mas Abraham ya. Dari harus menjadi menteri dulu, kemudian di reshuffle, yang kemudian menjadi gubernur DKI, baru bisa menjadi capres. Kan melalui proses yang panjang. Oke, Ulan, berarti kalau ini diteruskan terus-menerus praktek dinasti politik, saya tidak bisa membayangkan ya, itu kan anak-anak muda itu ada dari Sabah sampai Merauke, yang pintar-pintar juga banyak, tapi ada di pelosok, bukan anak siapa-siapa, mungkin anak petani. Bukan tidak punya harapan untuk menjadi cawapres di usia under 40. Kalau harapan untuk menjadi anak muda yang punya prestasi, pasti semua punya harapan asal mau usahakan. Tapi kan tidak serta-merta menjadi cawapres, kecuali kamu anaknya presiden baru bisa tuh kalau. Ya aku baca sih tadi katanya sekarang di Indonesia tuh susah cari kerja, saking susahnya presiden aja nyariin anaknya kerjaan ya. Oke, jadi berarti kalau begitu menurut Ulan bahwa kalau misalnya praktek dinasti politik ini terus-menerus berkembang dan tidak dihentikan, maka yang terjadi anak-anak pintar yang ada di pelosok daerah tidak punya kesempatan untuk menjadi pemimpin ya, karena dia bukan anak siapa-siapa. Iya, betul, itu malah mematikan semangatnya orang ya kalau seperti itu. Kalau dinasti politik ini terus berlanjut, ya anak-anak yang mempunyai kapasitas untuk maju itu malah mungkin kayak merasa malu atau kayak aku gak punya siapa-siapa ya, aku gak punya backup ya gitu. Pasti dia merasa seperti itu kalau misalkan galau lah ya, kita bisa bilangnya. Karena bokap gue gak bisa jadi backup gitu. Jadi ini berbahaya sekali ya. Artinya apa? Bisa membuat anak-anak itu jadi frustrasi ya. Bahwa percuma nih aku sekolah tinggi-tinggi ya, percuma nih aku pintar, tapi karena saya anak petani, saya bukan anak orang siapa-siapa, sehingga saya nggak bisa memimpin walaupun saya pintar, walaupun saya punya leadership dan lain sebagainya. Itu bahayanya di situ ya. Iya, itu bahayanya di situ. Bahaya banget. Sedangkan di Indonesia ini tidak kekurangan anak-anak bangsa yang kompeten, yang mempunyai kemampuan yang luar biasa, daya saing, kemampuan anak-anak bangsa kita bagus kok. Mas Anies membuktikannya dengan Jakarta International Stadium yang dibuat semuanya di situ karya anak bangsa ada di situ. Berarti kalau begitu muda itu bukan solusi ya? Iya lah. Bukan. Kalau misalnya kalau umurnya muda tapi cara berpikirnya tua, tidak membawa hal-hal baru yang baik, forward. Jadi Gibran ini anak muda, tapi sebenarnya tidak bisa dikategorikan merepresentasikan anak muda. Kira-kira seperti itu? Iya, nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa. Kenapa Ulan? Karena menurut aku makanya dia kan bisa seperti itu gara-gara ada sesuatu yang di belakang, atau ada yang mendukungnya dari belakang, atau itu bapaknya sendiri gitu. Coba kalau misalkan kita bandingin sama orang-orang yang lebih kompeten, mungkin kan baik sekali nih anak-anak muda yang bisa melakukan, bahkan mungkin lebih pintar dari Gibran. Iya, dari Gibran. Tapi karena dia tidak mempunyai akses tersebut, jadi dia punya ketakutan untuk melakukan atau melangkah ke hal tersebut. Gitu. Harusnya kan pemerintah ini memberikan contoh atau memberikan titik terang buat mereka supaya mereka bisa maju ke situ gitu. Tanpa harus jadi anak siapa-siapa ya. Betul.